Ya, saya pikir sih ini sangat biadab sekali ya. Kenapa? Karena gereja harus dibakar karena menurut mereka ada yang melakukan penistaan agama. Ya kan? Karena saya pikir bahwa semua masalah sebenarnya pasti ada solusinya. Tidak harus berbuat atau bertindak semena-mena ya kan, tapi apa yang terjadi ya akhirnya ya mereka yang tidak mempunyai adab ini yang akhirnya melakukan pembakaran terhadap gereja. Dan kita lihat saja seperti apa yang saya tampilkan di layar di akun media sosial Bang Permadi Arya ya, di Permadi Aktivis 2. Nah ini dia ada pembakaran gereja di Pakistan. Oh ini dia salib juga dibakar ya. Pakistan, where there's been another instance of minorities being attacked. Hundreds of armed Muslim men in Pakistan have set fire to at least 4 churches, and hundreds of Christians have taken refuge in a nearby district. Banyak sekali ya, 8 gereja dihancurkan. Pakistan, where there's been Setidaknya another instance of ada 4 minorities gereja being yang dibakar. attacked. Hundreds of Ya. armed Muslim men in Pakistan have set fire to at Nah, ini least dia ya. 4 churches, and hundreds of Christians have Kasihan taken sekali. refuge in a nearby district. Oke, dan kita akan melihat saja bagaimana komentar atau pandangan dari seorang Bang Permadi Arya seperti apa yang ada di sini. Ini dia. Kemarin saat merayakan kemerdekaan, Muslim di Pakistan menghancurkan dan membakar 8 gereja hanya karena 2 pemuda Kristen dianggap menista agama ya. Dianggap menista agama, ada 2 pemuda Kristen yang dianggap menista agama ya kan. Di akhirnya apa yang terjadi, mereka berbuat dengan brutal ya. Akhirnya gereja-gereja dihancurkan bahkan dibakar begitu ya. Lalu dikatakan di sini, saya jadi ingat tiap kali ada gereja ditolak dan ibadah dibubarin, di sini teman-teman Kristen sering mengutip 2 ayat berikut ya. Ada dari Matius pasal 10 ayat 22, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat ya. Betul sekali. Lalu berikutnya ada juga di Yohanes pasal 15 ayat 18, jika dunia membencimu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenciku daripada kamu. Nah ini perkataan Yesus teman-temannya. Dan dikatakan selanjutnya, mungkin memang benar kedua ayat tersebut, jalan ninja ya. Kalian pengikut Kristus adalah harus jadi korban persekusi iman dimanapun kalian berada. Salut sama keteguhan iman kalian ya. Memang teman-teman ya, bahwa kita diajarkan oleh Tuhan Yesus itu untuk tetap mengasihi ya. Bahkan kita dianiaya sekalipun kita harus mendoakan mereka ya, dan mengasihi mereka gitu ya. Jadi kita tidak diajarkan untuk mengutuk orang yang melakukan kejahatan terhadap kita ya. Jadi makanya ketika kita dizolimi ya, kita dipersekusi, dilarang beribadah, kita tidak pernah melawan ya. Artinya kalaupun mereka mau menghancurkan gereja kita atau mungkin memukul orang-orang yang ada di situ ya, kita sebagai orang Kristen jarang sekali ada yang mau membalas ya. Biasanya kita hanya berserah saja, dan kalau misalnya memang harus dilaporkan ya, dilaporkan kepada pihak kepolisian ya. Jadi kita tidak mau bertindak semena-mena ya, itu aja. Jadi memang kita diajarkan seperti begitu ya. Kalau memang ada hal yang harus dilaporkan kepada pihak kepolisian ya dilaporkan, yang penting kita tidak mau membalas ya kan. Itu memang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita ya, bahwa janganlah membalas kejahatan ya, jangan membalas kebaikan dengan kejahatan ya, tetapi balaslah kebaikan dengan kebaikan ya, dan balas jugalah kejahatan dengan kebaikan. Jadi artinya kita tetap berbuat baik walaupun kita ya diperlakukan tidak baik. Itu adalah ajaran daripada kekristenan ya. Lalu berikutnya ada juga komentar dari Wahyu di Inspirit ya.
Anda Muslim kan saat minoritas Islam di India dan lain-lain di berbagai tempat dinista? Mana suara dan pembelaan Anda sebagai public figure, ya, selegram dan sebagainya? Nah, di sini teman-temannya sepertinya Bang Permadi Arya juga dipertanyakan, ya, kalau misalnya Anda seorang Islam, kenapa Anda nggak mau ngomong ketika ada umat-umat Muslim yang kayak di India yang juga diperlakukan tidak baik, ya, atau di sana ada terjadi juga yang namanya penistaan begitu, ya, bahkan mungkin ada Muslim yang harus dizolimi begitu, ya. Di sini seperti tidak nampak, ya, padahal sebenarnya kalau saya melihat tadi ada yang disampaikan oleh Bang Permadi Arya. Sebentar teman-temannya, kita akan coba lihat karena di sini Bang Permadi Arya saya lihat dia juga sudah memberikan komentar. Dia katakan bahwa sebenarnya soal dia itu, ya, orang-orang yang di sana itu, orang-orang Islam yang di sana itu lebih dulu melakukan, ya, yang namanya hal-hal yang tidak baik, ya, terhadap orang-orang yang ada di sana, sehingga pada akhirnya, ya, mereka juga akhirnya melakukan atau membalas lah istilahnya apa yang dilakukan oleh orang-orang Muslim kepada mereka yang ada di India, dan itulah yang terjadi, ya. Oke, sepertinya tidak nampak di sini, tapi kita akan, nah ini teman-temannya, ini dari Bang Permadi Arya. Untuk Wahyu di Inspiri tadi, Anda pelajari dulu berapa bom yang telah diledakkan teroris Muslim di India selama 20-30 tahun terakhir. Pelajari juga serangan teroris Muslim di Hotel Mumbai yang tewaskan ratusan wanita dan anak-anak Hindu. Belajar dulu supaya Anda paham duduk masalah di India. Nah, benar sekali, ya. Jadi artinya bahwa yang memulai, ya, katakan peperangan, ya, istilahnya, ya, di India itu adalah mereka yang dari teroris Muslim. Ya, akhirnya yang mereka juga yang ada di India, orang-orang pribumi, ya, melakukan pembalasan, ya, atau semacam, ya, itulah, ya, ketika mereka sudah merasa benar-benar dipersekusi begitu, diperlakukan tidak baik, ya, akhirnya mereka melakukan perlawanan gitu, ya. Lalu berikutnya juga ada komentar dari Simon Tuan, ya, santai Bang, mau gereja dirubuhin, Alkitab dibakar, bahkan salib diinjak-injak pun saya pribadi sebagai seorang Kristen nggak ada masalah, karena itu hanyalah benda semata. Kekristenan, ya, kami ada di hati kami, hubungan vertikal antara kami dengan Tuhan kami, pribadi lepas pribadi, ya. Malah kalau ada orang Kristen yang ngomel, apalagi dendam ngelihat begini, berarti ilmu kekristenannya harus dipertanyakan, ya. Lihat aja, nggak ada yang bakalan demo berjilid-jilid di depan kedutaan Pakistan deh, pokoknya aman. Wah, betul sekali, ya. Jadi memang gereja itu sebenarnya gedung, ya, itu yang dihancurkan itu gedung. Sebenarnya gereja yang sejati itu adalah orang Kristen itu sendiri, ya. Oke, lalu kemudian ada juga tambahan dari Jan Pramana soal ayat-ayat yang tadi dibagikan oleh Bang Permadi Arya. Di sini juga ada dikutip dari Yohanes 16 ayat 1-3. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Ya, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Nah, betul sekali, ya. Jadi nggak mungkin ada seorang yang mengenal Bapa atau Tuhan sendiri kalau dia sendiri tidak mengenal siapakah itu Yesus, ya. Lalu berikutnya ada juga dari Rini Sibuya, gereja hanya bangunan, Alkitab hanya kertas, dibakar, dihancurkan, dirubuhkan. Monggo, ya, kalian have fun lah, ya. Iman ada di dalam darah kami, ya, dalam hati kami, hidup kami, sesuatu yang tidak bisa diambil. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kiranya kalian mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, bahkan di saat kalian sedang pesta pora menghancurkan gereja kami, membakar Alkitab kami. Amin, amin, amin. Wow, luar biasa, ya. Lalu berikutnya ada juga komentar dari Josna Baban. Udah nggak valid zaman sekarang bilang Islam agama paling benar. Fang Feb, ya. Ini agama yang bikin umatnya tersesat, apa sih bagus-bagusnya coba? Dari dulu sampai sekarang selalu jadi pengacau, baik di negara manapun, di tanah sendiri pengacau, di tanah orang pengacau. Maklumlah, yang disembah tembok batu aja dicium-ciumin. Pada akhirnya Islam itu sendiri yang akan menghancurkan Islam, Muslim itu sendiri yang akan menghancurkan Muslim. Wait and see, ya. Jadi
Itulah teman-temannya. Jadi memang kita agak merasa gimana gitu ya. Sebenarnya kita sih berharap ya, kita berharap benar bahwa eh, orang Muslim itu bisa menebarkan cinta damai. Kenapa? Karena mereka selalu memproklamasikan gitu ya, kalau agama Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, ya, agama yang menebarkan, ya, yang mengeluarkan cinta damai. Tetapi ketika kita melihat ada sedikit masalah, mereka bertindak semena-mena, ya sepertinya kita ragu ya, meragukan cinta damai yang mereka maksud itu ya. Bahkan mungkin kita memang tidak percaya lagi ya. Jadi mereka hanya bisa ngomong aja soal cinta damai, soal kerukunan, soal toleransi, tapi sebenarnya di fakta ya, fakta di lapangannya tidak seperti itu ya. Lalu berikutnya ada juga komentar dari Santi Pure de Korintus 5 ayat 1. Ya, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, maksudnya gedung gereja, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, ya, suatu tempat kediaman kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi bukan hanya soal gereja saja, tapi ini berbicara soal bumi yang kita diami sekarang. Ini juga nanti akan hancur ya, dibongkar semua ya. Dan kemudian kita orang-orang yang percaya kepada Kristus Tuhan Sang Juru Selamat, yang ada tempat yang Tuhan sediakan kepada kita, yaitu surga yang bakal, dan kita akan bersama-sama di sana ya, bersama-sama dengan ya orang-orang percaya menyembah kepada Tuhan ya. Lalu kemudian ada ini yang paling terakhir ya, ada komentar dari Armen Zufri. Kalau orang bicara Muslim India yang dipersekusi, lu bilang kejauhan, tapi giliran Kristen di Pakistan aja lu posting nasibmu bisa bagus di dunia ini, dan nikmatilah ya. Nah itu teman-temannya. Jadi tadi juga sudah disampaikan oleh Bang Permadi Arya bahwa sebenarnya soal di Muslim di India yang dipersekusi itu karena ada akar sebelumnya kenapa bisa terjadi persekusi terhadap umat Muslim. Dan tadi sudah disampaikan bahwa ada ya yang juga dilakukan oleh orang-orang Muslim sebelumnya yang tergabung ya di dalam kelompok teroris di sana, sehingga ya kita melihat memang saat ini ada persekusi orang-orang Muslim yang terjadi di India. Tapi semuanya ada seluk-beluknya, ada penyebabnya kenapa mereka bisa mengalami hal yang seperti itu di negara India. Beda dengan Indonesia, 78 tahun sudah merdeka, tapi sampai sekarang minoritas khususnya umat Kristen selalu saja mengalami ya pelarangan terhadap ibadah, ya bahkan penolakan pemenuhan gereja. Karena kenapa? Karena mereka ya mau ya merasa gitu ya paling dihargai, paling dihormati. Ya karena kenapa? Karena menurut mereka kami mayoritas dan kamilah yang berkuasa di sini. Seharusnya hal-hal yang seperti itu tidaklah perlu terjadi di Indonesia ini. Sekian saja dulu untuk hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Samasihi.